Halo sahabat inovasi, kita ketemu lagi dalam acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Bersama kita telah hadir salah satu inovator kita, yaitu Mas Wido Sepriandi, sarjana peternakan yang mempunyai inovasi dengan brandingnya Anpro, probiotik organik. Apa sebenarnya Anpro itu? Kita langsung berbincang dengan yang punya inovasi. Apa kabar Mas Wido? Baik Bu, terima kasih sudah diundang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar ini Anpro probiotik organik ini kemarin salah satunya inkubasinya di Science Technopark-nya Balitbangda ya? Ya benar Bu. Bisa diceritakan pertama mungkin latar belakangnya kenapa sampai membuat produk ini? Ya sebenarnya penemu awalnya ini orang tua Wido Bu. Oh. Itu ya awalnya orang itu, tua di peternakan juga? Iya. Oke. Dia penyuluh tapi sudah pensiun. Ini kolaborasi orang tua dan anak. Iya. Jadi awalnya itu karena bapak penyuluh, memang kami tinggalnya di kota Palembang Bu. Palembang ini kan ya kota ini kan untuk ternak nih agak riskan untuk baunya itu ya Bu. Nah jadi bapak tuh berinovasi membuat awalnya dari bioplas itu kotoran kerbau itu kering itu, terus inovasi nah, sampai ketemulah formulasi untuk Anpro kita ini Bu. Nah, itu untuk yang awal utamanya itu ya untuk bau itu Bu, bau kotoran ternak di kota Palembang. Jadi permasalahan utamanya adalah ingin mengatasi bau kotoran ternak. Iya. Bagaimana kita bisa beternak di daerah perkotaan tanpa menimbulkan bau? Benar. Wah, ini di Palembang banyak loh ini Iya, yang punya sapi berkeliaran dan baunya ya seperti itu. Jadi ini pemirsa yang punya ternak dan ingin mengatasi bau kotoran ternak, simak penjelasan dari Mas Wido selanjutnya. Ini bahannya apa saja? Kalau bahan utamanya itu cairan rumen. Apa cairan rumen itu Mas? Rumen itu isi perut dari hewan kerbau. Oh. Kalau kita ngomong biasa umumnya itu babatnya itu Bu. Oh, oke. Nah terus ada bekatul, ada molasses, sama brotowali. Kemudian diprosesnya? Ya difermentasi itu selama 21 hari nanti sudah siap untuk setelah 21 hari bisa di suhu ruang, caraan aerob, itu nanti sudah siap produknya. Artinya ini cairan ya? Cairan bentuknya Bu. Bagaimana caranya memberikan ini nih pemirsa? Ini adalah produknya ya, cairan. Jadi ini minumnya ya, bukan makanan ternak ya, minum. Iya, pakan tambahannya jadi suplemennya. Suplemennya. Ini apa? Pemberiannya itu bisa melalui campuran dengan pakan atau air minum. Bisa juga untuk produk fermentasi ini Bu. Oke. Nah, keunggulan dari inovasi ini apa? Nah, selain bisa meminimalkan bau tadi. Iya, yang pertama itu meningkatkan efisiensi pakan. Artinya? Efisiensi pakan ini maksudnya itu penggunaan pakannya yang sedikit itu cukup untuk nutrisinya itu. Kenapa seperti itu ya? Karena ada proses fermentasi itu jadi meningkat kualitas. Jadi walaupun pakannya dalam jumlah sedikit, kemudian ditambahkan tambahan Anpro ini, maka akan terjadi suatu proses di situ ya, sehingga zat-zat gizinya bisa meningkat. Oke. Yang selanjutnya mungkin pertambahan bobot badannya itu meningkat, kualitas dagingnya juga meningkat itu Bu. Jadi lemak di dalam dagingnya itu berkurang. Oh, oke. Yang selanjutnya itu daya tahan tubuh ternaknya itu juga meningkat Bu. Jadi dia agak tidak mudah sakit ya. Tidak mudah sakit. Sampai di daya tahan tubuh. Jadi kalau untuk manusia gimana ini, bisa nggak? Kebetulan karena memang produk ini dibuatnya untuk ternak. Iya, untuk ternak. Berarti lain kali kita bisa buat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Terus lanjut. Sama ini menurunkan tingkat stres. Jadi kalau yang baru-baru
terutama untuk unggas ini Bu ya, yang rentan terhadap stres itu baru datang itu bisa kita kasih untuk menghentikan stres. Oh, pemirsa, ini bukan hanya untuk sapi ternyata, bisa juga untuk unggas. Unggas, iya. Untuk ayam, kambing? Bisa. Artinya seluruh ternak bisa digunakan ini. Oke. Ada lagi keunggulan lainnya? Ya, mungkin itu. Kalau saya lihat di sini ada meningkatkan nafsu makan. Iya. Apa karena rasanya sehingga dia Iya. tertarik untuk makan, atau memang ada mekanisme di dalam tubuh ternaknya yang meningkatkan nafsu makannya? Ada di probiotik ini kan mengandung molasses, itu gula itu Bu, itu jadi meningkatkan nafsu makan ternaknya juga. Manisnya itu yang bikin dia suka. Berarti dari rasanya ya? Iya. Dari rasanya. Nah, ini sekarang sudah diproduksi ya oleh Mas Wido. Udah dijual berarti? Iya, alhamdulillah sudah. Jadi ini pemirsa sudah dijual. Jadi inovasi dari Mas Wido ini sudah menjadi produk komersial. Nah, memang ada perbedaan antara invensi dan inovasi. Kalau suatu penemuan baru belum diimplementasikan, itu namanya invensi. Nah, kalau ini sudah menjadi inovasi karena sudah diimplementasikan menjadi produk yang siap dijual. Ini sudah lebih satu tahap lagi yang disebut dengan sudah siap komersialisasi. Izin-izinnya sudah semua ya, Mas Wido? Ini kita lagi tahap uji, ini izin edar di Kementerian Pertanian, Bu. Nah, kalau untuk produk ini alhamdulillah diterima di masyarakat, terutama di kelompok peternak kita, gitu. Nah, uji cobanya atau sudah dipakai di mana? Kalau ini sudah ada di Palembang, terus di Blitar, Rainin, terus yang dekat sini ada SMK Pertanian, itu pakai produk kita. Artinya ini sudah digunakan oleh beberapa komunitas. Ya. Kemudian kalau seandainya ini kan baru diproduksi oleh Mas Wido di mungkin skala menengah ya, di rumah ya produksinya. Misalnya ada masyarakat ya, calon investor yang ingin membuat Anpro ini dalam skala pabrikan gitu. Kira-kira bersedia nggak untuk kerjasama membuka resepnya ini? Itu kebetulan kalau kita ini kan produk ini sudah kami patenkan, Bu. Sudah kami patenkan. Karena kebetulan yang penemunya itu Bapak, tapi yang pegang paten ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palembang. Berarti karena pada saat membuat anggarannya dari Dinas Pertanian, sehingga patennya milik Dinas Pertanian. Ini patennya sudah dikeluarkan dan dimiliki biasanya oleh inventornya, yaitu Pak siapa? Pak Sugito. Pak Sugito ini orang tua dari Pak Wido, dan penyandang dana memang aturannya seperti itu, yaitu Dinas Pertanian Kota Palembang. Apabila ada yang berminat untuk memproduksi Anpro ini menjadi skala yang lebih besar, bisa menghubungi Mas Wido, nanti bisa duduk bersama dengan Dinas Pertanian dan Pak Sugiono. Saya kira kalau pemerintah akan support kalau ini menjadi lebih besar, walaupun paten ada di kita, karena kami juga punya paten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat, biasanya kita lepas patennya. Tinggal nanti gimana dengan inventornya ya. Karena kan kalau ini tidak diproduksi secara luas, hanya diproduksi sendiri skala menengah, tentunya benefit bagi penemunya juga tidak akan terlalu besar kan, Mas Wido. Jadi seandainya ini diproduksi lebih besar, pasti lebih setuju dong. Setuju. Tinggal bagaimana nanti perjanjian kerjasamanya ya. Kemudian seandainya ingin ada kelompok-kelompok peternak yang ingin belajar
bisa nggak transfer knowledge atau transfer teknologinya? Bisa Bu. Bisa ya, tidak dikenakan royalti paten tadi. Bisa Bu. Bisa, karena kalau penemuan kita atau ilmu kita dimanfaatkan oleh banyak orang kan akan lebih berarti ya, lebih bermanfaat, dan insya Allah menjadi amal jariah kita. Nah, selama ini dari mulai tadi kan latar belakangnya karena bau, tentunya risetnya kan juga cukup lumayan ya. Apa saja yang sudah dilakukan sampai terbentuk ini? Berapa lama? Kalau awal mulanya kita sampai awalnya daftar patennya aja itu 2014. 2014. Jadi sebelum 2014 itu sudah mulai dibuat inovasi. 2010 itu kalau saya kuliah itu bapak sudah mulai ini mencoba itu kan 2014 ini. Nah tapi memang berjalan datar kayak 2014 ke 2019. Ini jadi Unpro ini 2018 atau 19? 19. Pemirsa, memang untuk menghasilkan suatu inovasi yang proven diperlukan waktu, tidak instan. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wido dengan ayahnya dimulai sejak tahun 2000, sebelum 2014 berarti, karena patennya keluar di tahun 2014. Dan patennya 2019 keluar ya. 2014 sudah mulai risetnya. Oke. Mendaftarkan riset, kemudian sebelum paten keluar ada masa sanggah ya, berapa tahun. Dan 2019 baru produknya sudah proven untuk dikomersialkan. Jadi bagi kawan-kawan sahabat inovasi yang ingin menjadi wirausaha berbasis teknologi, jangan cepat berputus asa. Biasanya kawan-kawan ini mau cepat, sebulan 2 bulan dapat produk. Kita memang harus mengikuti perkembangan dari produk kita. Terus dilakukan penyempurnaan sampai kita mendapatkan hasil yang memang sudah siap untuk dipasarkan. Ini contohnya yang sudah dilakukan oleh Mas Wido. Selama ini ada hambatannya nggak? Kalau hambatan sih alhamdulillah nggak ada sih Bu, karena memang produk ini kita pemasarannya itu dari ternak ke ternak, peternak ke peternak. Memang kebetulan kami juga memang insan peternakan, memang kecimpung di peternakan itu. Bisnisnya ternak ya? Iya Bu. Oke. Jadi ya mengalir kayak itu Bu. Oke. Untuk pemasaran, kalau untuk pemasaran berarti baru sebatas lingkungan perkawanan ya? Iya. Kelompok sesama kelompok peternak. Oke. Tapi satu sesumsel kayak itu. Sesumsel. Ke Muara ini pernah kami ke Prabu Muli. Peternakannya di mana, Mas Wido? Kalau rumah itu di Sukabangun Bu, Palembang. Oh, jadi peternakan sendiri ada di Palembang. Iya. Oh, jadi tadi yang bau itu dan lain sebagainya memang diterapkan untuk Di rumah keperluan juga, sendiri ya. sama teman-teman di Kota Palembang. Pada saat memperkenalkan inovasi ini kepada kawan-kawan sesama peternak, ada hambatan nggak? Biasanya kan ada yang tidak langsung ya, kalau ada sesuatu yang baru itu tidak bisa langsung menerima. Ada nggak hambatan? Awalnya ya kami cobakan dulu Bu, itu tanpa biaya. Oke. Gratis kan, coba dulu pakai. Alhamdulillah tanggapan teman-teman. Baru dia beli lagi. Ya, Oke. Jadi yang diberikan pada saat uji coba diberikan free oleh Mas Wido ini kepada para peternak. Sebetulnya diberikan secara free itu anggaran promosi lah ya. iya. Memang kadang-kadang masyarakat bukan tidak mau menggunakan inovasi-inovasi baru untuk menggantikan kebiasaannya, tapi mereka perlu bukti biasanya. Kalau sudah melihat buktinya dan ternyata lebih bagus, lebih menghasilkan secara manusiawi, pasti banyak yang mau mengikuti ya. Ini pengalaman yang
dirasakan oleh Mas Wido. Selain dari komunitas, ini kan peternaknya sapi ya, yang dikelola sekarang di Palembang ini. Kalau untuk jenis-jenis unggas misalnya, ada juga kelompok yang... Kalau yang baru-baru ini kita udah kerjasama sama peternak itik di Blitar. Itu dia pakai untuk fermentasi. Alhamdulillah fermenternya juga bagus. Maksudnya untuk fermentasi apa? Pakan. Jadi pakan itik sebelum diberikan ke itiknya difermentasi dulu dengan ini. Oke. Itik, kemudian sapi, ayam putih, ayam broiler juga. Alhamdulillah. Ini ada masa pakainya nggak? Kalau untuk sementara selagi kami ini uji coba ini kita packingnya fresh Bu. Jadi begitu ada pesanan baru kita packing gitu. Jadi artinya expirednya nggak ini? Belum kita ini uji. Oke. Karena mungkin selama ini tidak disimpan sampai lama ya? Iya. Karena kan baru produksi sesuai dengan pesanan. Oke. Untuk mendapatkan masa simpan itu tadi hubungannya dengan MD yang MD itu apa? Izin edar ya? Izin edar dari Kementerian Pertanian itu mestinya ada masa simpan ya? Mudah-mudahan segera bisa dilengkapi, bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian saya kira. Dengan Dinas Pertanian Kota ataupun Provinsi Sumatera Selatan untuk melengkapi izin edar. Karena setiap produk harus sampai kepada izin edar kalau kita ingin mengedarkan lebih luas lagi. Iya. Kalau untuk kalangan sendiri tidak ada masalah. Ini sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan khusus Mas Wido kepada para kawula muda kita? Ini kan satu contoh wirausaha yang berbasis inovasi ya, sarjana peternakan, tapi lebih memilih untuk berusaha sendiri, bahkan menghasilkan inovasi sendiri untuk bisnisnya. Silakan. Paling untuk teman-teman yang di luar sana itu ya yang jelas kita berusaha, berdoa, ya nggak mungkin hasil itu mengecewakan dari usaha kita. Oke. Intinya adalah usaha dan doa. Di mana ada usaha dan doa, insya Allah pasti ada jawaban dari doa ya. Kalau kita berusaha, jawabannya adalah hasilnya. Kalau kita berdoa, jawabannya adalah jawaban dari doa apa yang kita minta itu. Terima kasih Mas Wido telah ngobrol di One Day One Innovation. Jadi kita punya acara ini tayang setiap hari dan setiap hari mengangkat inovasi yang berbeda-beda. Jadi nanti bisa juga share link YouTube-nya. Mungkin kawan-kawan bisa mengembangkan dari inovasi peternakan. Kami juga membahas inovasi bidang pertanian, bidang IT, seluruh bidang setiap hari kita bahas di acara One Day One Innovation. Terima kasih atas waktu dan kunjungannya. Yang hari ini pemirsa kita ngobrolnya ini outdoor di tengah Science Technopark. Di depan kita hamparan hijau dan sapi yang berkeliaran, dan tentunya nanti karena ini juga keluar dari Science Technopark ya. Waktu itu inovasinya Mas Wido ini diinkubasi, artinya diinkubasi itu didampingi, dilengkapi kelengkapannya, persyaratannya, teknologinya yang masih kurang-kurang disempurnakan, dan waktu itu kita disupport oleh Kementerian Ristek. Ya, alhamdulillah sudah jadi produknya. Sementara saya kira sampai di sini. Nanti kalau punya inovasi lagi bisa disampaikan dan kita share kepada masyarakat supaya menjadi amal jariah. Sahabat inovasi, sampai di sini dulu acara kita. Tetap semangat seperti tadi yang disampaikan. Hanya dengan berusaha maka hasil itu akan kita dapatkan, dan tentunya disempurnakan dengan doa. Dan jangan lupa kita punya 4 jurus. Kita punya jurus 4S.
S yang pertama adalah setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi. Setiap inovasi konkret hasilnya. Nih contohnya. Sampai jumpa.